Selamat Natal. Oh iya betul, kalian saksi Yehova tidak merayakan Natal, bukan? Lalu saya tanya, ngomong-ngomong kenapa kalian tidak merayakan Natal? Lalu dia bilang begini, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Coba Bapak bisa kasih satu ayat saja ada perintah merayakan Natal? Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Mohon izin bertanya. Yang pertama, menyangkut pelayanannya kami, Rebana Banners. Saya sudah melayani latihan dan melayani lewat pelayanan ini dari 20 tahun yang lalu. Tapi pelayanan ini nanti kurang lebih diterima di Gemim, kurang lebih 7-8 tahun belakangan ini. Dan kalaupun secara organisasi kami baru terbentuk di Gemim itu 5 tahun belakangan ini. Dan banyak hal yang kami alami, puji Tuhan ketika saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Rebana Banners Sinode Gemim. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering kalau kita ke jemaat-jemaat melatih ataupun memberikan pembekalan, pertanyaan mereka yang paling banyak cuman ini pendeta. Memangnya pelayanan Rebana Banners Alkitabiah? Itu yang paling sering ditanyakan. Dan itulah yang membuat kami banyak sekali mengalami penolakan. Terlebih di Gemim. Minta maaf. Dan ini saya pernah melayani di salah satu jemaat dulu di salah satu pelosok. Malah dibilang enggak boleh menari. Kalau ada tuh penari-penari dari denominasi ini, enggak boleh turun menari. Dan itu warga Gemim yang menolak kami. Nah, ini yang rindu selalu ingin kami tanyakan, pendeta. Mungkin kan menurut pendeta, apakah pandangan-pandangan ini memang harus dikembangkan di pelayanan kami di Gemim atau bagaimana? Mohon pencerahan dari pendeta. Begini prinsipnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata yang ini mestinya tidak ada dalam terjemahan asli. Ya. Segala tulisan diilhamkan Allah. Dalam New American Standard Bible, all scripture, seluruh kitab suci diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau mau mengajar harus dari all scripture, seluruh kitab suci. Jangan mengajar di luar kitab suci. Menyatakan kesalahan, mau menyatakan salah atau tidak dari kitab suci. Kalau kitab suci tidak salahkan, jangan salahkan. Kalau kitab suci salahkan, jangan benarkan. Ya. Nah, masalahnya begini. Pertama, kalau kitab suci perintahkan, harus lakukan. Kalau tidak lakukan, salah. Misalnya, kitab suci perintahkan supaya kita harus rendah hati. Tidak rendah hati, dosa. Kitab suci perintahkan supaya kita melayani. Tidak melayani, dosa. Kitab suci perintahkan beritakan Injil. Tidak beritakan Injil, dosa. Kalau kitab suci perintahkan, harus lakukan. Kalau kitab suci larang, jangan lakukan. Begitu lakukan, dosa. Firman bilang, jangan membunuh. Begitu kau bunuh, dosa. Jangan dusta. Begitu dusta, dosa. Masalahnya, bagaimana dengan yang kitab suci tidak perintahkan, tapi juga tidak larang? Orang saksi Yehova itu tidak mau merayakan Natal. Saksi Yehova tidak merayakan Natal, sekaligus tidak merayakan ulang tahun. Sama dengan Advent, tidak merayakan Natal ulang tahun. Satu hari, lewat Natal sedikit, tiba-tiba ada 2 orang saksi Yehova berkunjung ke rumah saya. Mereka tidak tahu saya pendeta.
Satu seniornya bule, lalu juniornya orang kita. Lalu begitu mereka masuk, dari gejala saya sudah tahu ini saksi Yehova. Begitu mereka duduk, saya tahu mereka tidak merayakan Natal. Lalu saya bilang begini, selamat Natal. Oh iya betul, kalian saksi Yehova tidak merayakan Natal, bukan? Lalu saya tanya, ngomong-ngomong kenapa kalian tidak merayakan Natal? Lalu dia bilang begini, karena di Alkitab tidak ada perintah merayakan Natal. Coba Bapak bisa kasih satu ayat saja ada perintah merayakan Natal? Saya bilang tidak ada. Nah itu makanya kami tidak merayakan Natal. Lalu saya tanya, oh jadi kalau Alkitab tidak perintahkan, tidak boleh lakukan? Iya. Kalau Alkitab perintahkan baru lakukan? Iya. Terus saya lihat dia pakai dasi. Lalu saya tanya, Pak, Bapak bisa kasih saya satu ayat di mana ada Alkitab perintah pakai dasi? Dia bingung. Katanya kalau hanya yang dilakukan hanya kalau Alkitab ngomong. Masalahnya, coba kasih saya satu ayat ada perintah pakai dasi. Tidak ada. Lalu dia bilang, iya memang tidak ada, tapi juga kan Alkitab tidak larang pakai dasi. Itu dia. Sekarang saya tanya, tadi Bapak tanya suruh saya satu ayat mana perintah merayakan Natal. Sekarang saya tanya Bapak, coba kasih saya satu ayat di mana ada larangan merayakan Natal. Satu ayat saja. Tidak ada. Jadi, sekarang apakah ada perintah di Alkitab suruh bikin pesta ulang tahun? Tidak ada. Apakah ada larangan? Tidak juga. Artinya dalam hal yang Alkitab tidak perintahkan, Alkitab tidak larang, mau lakukan silakan, tapi bukan keharusan. Maka orang yang bikin pesta ulang tahun tidak berdosa, tidak bikin pesta ulang tahun juga tidak berdosa. Karena Alkitab tidak perintah, Alkitab tidak larang. Pahamkah? Sekarang saya tanya, apakah ibu-ibu yang cat rambut agak merah-merah itu dosa apa tidak? Pertanyaannya, apakah ada ayat yang menyuruh itu? Tidak. Apakah ada ayat yang melarang itu? Tidak. Kalau begitu, mau cat merah juga tidak dosa, tidak juga tidak dosa. Oke. Sekarang, apakah ada perintah di Alkitab supaya ibadah harus pakai banner dan nari-nari? Tidak. Apakah ada larangan? Juga tidak. Kalau begitu bagaimana? Mau pakai silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Mau pakai tidak dosa, tidak pakai juga tidak dosa. Terus ukurannya apa? Pertimbangannya apa? Tadi ayat yang sudah kita baca. Kalau kamu makan, kalau kamu minum, kalau kamu lakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Kalau ternyata Allah bisa dimuliakan lewat tarian kalian dan rebana kalian dan banner kalian, lakukan. Tapi kalau ternyata Allah tidak dimuliakan di situ, ya jangan. Nah, karena itulah, ya misalnya di mana di Alkitab ada suruh pakai banner? Nggak ada. Tapi tanya juga, di mana di Alkitab ada suruh pakai keyboard? Juga nggak ada, ya kan? Lah pakai keyboard boleh, kenapa pakai banner tidak boleh? Jadi semuanya kembali, ya. Tapi kita memang harus tidak boleh memaksakan kehendak karena kadang-kadang hal yang baru itu butuh waktu untuk diterima. Makanya baru diterima setelah sudah 20 tahun ternyata baru 5 tahun. Ya, kita bersyukur kalau bisa diterima. Tapi ingat prinsipnya di 1 Korintus pasal 14 Paulus bilang segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi jangan sampai pada jadi rusak, jadi kacau dengan adanya semua ini. Tapi kalau sepanjang dia koridor yang norma, etika, pakaian yang baik, ya menurut saya tidak apa-apa. Saya di gereja saya tidak pakai ini juga. Tapi kalau ada perayaan-perayaan khusus, misalnya perayaan ulang tahun yang sifatnya celebration, pakai juga tidak apa-apa. Ya, jadi prinsip kita harus kembali pada kitab suci. Alkitab perintah harus lakukan.
Alkitab larang, jangan lakukan. Kalau Alkitab tidak perintah, tidak larang, boleh lakukan, boleh tidak lakukan, tapi pegangan untuk kemuliaan. Ada satu orang tiba-tiba inbox di Facebook saya, lalu dia kecam saya. Pendeta, kecam apa kau? Terus saya bilang, kan pendeta kok main Facebook? Ya. Masalahnya ada larangan di mana pendeta main Facebook? Tidak ada, ya. Tapi tidak ada perintah juga pendeta main Facebook. Jadi pendeta main Facebook juga tidak dosa, tidak Facebook juga tidak dosa. Tapi kalau saya mau pakai Facebook, pakai YouTube, pakai Instagram, pakai TikTok untuk kemuliaan Tuhan, itu bagus. Tapi kalau hanya pakai TikTok untuk goyang-goyang pantat saja, itu tidak bawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya.